Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Redul Dalina, NIM 1912-146, Program Studi Sistem Informasi, Fakultas Teknologi Informasi, Universitas Mercubuana Yogyakarta. Di sini saya akan mempresentasikan hasil uji UAS saya, mata kuliah Praktikum Content Management System, yang berjudul Sistem Informasi Perpustakaan. Case skenario-nya, sistem informasi perpustakaan adalah proses komputerisasi untuk mengolah data dalam suatu perpustakaan. Semua diproses menggunakan software tertentu seperti software pengolah database. Petugas perpustakaan dapat selalu memonitor tentang ketersediaan buku, daftar buku baru, peminjaman buku, dan pengembalian buku. Petugas akan mencatat data siswa yang hendak meminjam buku, sehingga semua data akan disimpan di dalam sistem informasi perpustakaan ini. Waktu peminjaman buku dibatasi, jadi setiap siswa yang meminjam buku diberi waktu 2 hari pinjam sebelum buku dikembalikan. Jika buku dikembalikan setelah lebih dari 2 hari atau buku hilang, siswa tersebut akan dikenakan denda. Denda buku sebesar Rp2.000 per buku. Berikut adalah IRD desain modelnya, terdiri dari 4 entitas, 1 entitas siswa, buku, petugas, dan pinjaman. Kemudian ini adalah atribut-atributnya. Kemudian ini adalah IRD relational modelnya. Dan ini adalah sitemap CMS-nya. Yang pertama-tama adalah menu login. Kemudian setelah login ada menu dashboard, menu buku, menu data siswa, menu peminjaman buku, menu laporan, menu logout, dan menu info login. Tampilan dashboardnya, jumlah buku, jumlah siswa, tampilan dashboardnya, jumlah buku, jumlah siswa, jumlah peminjaman, peminjaman selesai, buku, siswa terbaru, dan peminjaman terakhir. Kemudian kita ke proses pembuatannya. Yang pertama-tama kita ke local disk C, kemudian ke SMPP, kemudian ke htdocs. Kemudian kita buat foldernya, di sini RI perpustakaan. Kemudian masukkan framework kode ignitionnya. Setelah itu ke Sabin, buka di Sabin. Yang pertama-tama ini bagian menu config-url-nya kita ganti menjadi sistem localhost SI perpustakaan sesuai dengan folder yang tadi dibuat di htdocs. Kemudian ke autoload. Di sini garisnya dibuat seperti ini. Kemudian autoload helpernya diisi URL. Kemudian autoload modelnya diisi M-Perpus. Di sini modelnya M-Perpusnya seperti ini. Ini untuk edit data, ini untuk mendapatkan data, ini untuk menambahkan data, ini untuk mengupdate data, dan ini untuk menghapus data. Kemudian kita buat folder petugas. Di sini ada buku, data buku, ini adalah data yang akan dimasukkan ke data buku. Kemudian ini untuk menambahkan buku baru. Lalu ini untuk mengedit buku. Ini sintak menu loginnya. Kemudian yang diindeks merupakan sintak pada dashboard.
kemudian siswa, ini data siswanya, tabel-tabel apa saja yang ada di data siswa, kemudian siswa X untuk menambahkan siswa baru, siswa edit untuk mengedit siswa, kemudian ada peminjaman, ini data peminjaman bukunya, kemudian ini untuk menambahkan peminjaman baru, kemudian ini peminjaman selesai. Kemudian juga ada laporan, ini data laporannya, kemudian ini untuk filter laporannya, ini untuk mencetak laporan berbentuk PDF, dan ini untuk print laporan. Kemudian ada juga di kontrolnya petugas. Di sini terdapat fungsi-fungsi yang kita gunakan dalam aplikasi ini. Ini ya fungsi index, kemudian ini fungsi untuk logout, kemudian ini fungsi untuk ganti password, dan ini aksi untuk ganti passwordnya. Kemudian dalam create buku, ini fungsi bukunya, ini fungsi untuk menambahkan buku, dan ini aksinya untuk menambahkan buku. Kemudian ini fungsi untuk buku edit, dan ini adalah fungsi untuk buku update. Ini adalah fungsi untuk buku hapus. Kemudian masuk ke kode siswa. Di sini ada fungsi untuk data siswa, fungsi untuk menambahkan siswa. Ini aksi untuk menambahkan siswanya. Kemudian ada siswa edit, siswa update, dan ada siswa hapus. Kemudian di kode peminjaman, ini fungsi untuk data peminjamannya, ini fungsi untuk peminjaman, untuk menambahkan peminjaman, ini aksinya untuk menambahkan peminjaman. Kemudian ini ada untuk hapus peminjaman, dan ini ada untuk peminjaman selesai. Kemudian ini kembali laporan, ini fungsi untuk laporannya, data laporan, ini fungsi untuk laporan print, dan ini fungsi untuk laporan PDF. Kemudian kita masuk ke aplikasinya. Ini menu login aplikasi sistem informasi perpustakaan ini. Kemudian kita masukkan username-nya petugas, masukkan passwordnya, kemudian kita klik login. Ini dashboardnya dari sistem informasi perpustakaan. Ada dashboard, ada data buku, kemudian ada data siswa, data peminjaman buku, ada laporan, kemudian ini bisa ganti password, dan ini adalah menu logout. Kita kembali ke dashboard. Ini ada jumlah buku, jumlah siswa, jumlah peminjaman, peminjaman selesai, buku, siswa terbaru, peminjaman terakhir. Kita ke data buku, tambahkan buku baru, ID bukunya kita masukkan D01, judul bukunya matematika, nama pengarangnya Setiawan, penerbitnya Ailanda, bukunya tersedia, sudah simpan.
lalu kita isi dua judul bukunya bahasa Inggris, nama pengarangnya Budiono, selanjutnya Erlangga, tetap kemudian simpan. Kemudian kita coba edit. Bahasa Indonesia yang kita simpan. Tadi matematika kemudian diganti menjadi bahasa Indonesia. Kemudian kita hapus. Bisa. Kemudian kita coba ke data siswa. Kita tambahkan siswa baru. ID-nya kita buat S01. Nama siswanya saya Yadi. Kemudian alamatnya yang kita simpan. Kemudian kita edit. Kemudian kita simpan. Bisa berubah. Tambahkan satu lagi. Tambah siswanya S02. Kemudian kita hapus salah satunya. Kemudian kita ke peminjaman buku, tambahkan pemilih baru. Karyawan 1, siswanya dulu, siswanya Arif, jumlahnya 1, petugasnya saya 1, tanggal 7, tanggal 9, jumlahnya simpan. Semuanya seperti ini. Kemudian kita pilih laporan. Laporannya tadi mulai tanggal 7 sampai tanggal 9. Kemudian kita cari muncul data seperti ini. Kemudian bisa dicetak PDF atau di print. Kemudian ini mengganti password. Tinggal masuk, kalau ingin diganti password, yang masukkan password baru, diulangi, kemudian disimpan. Kemudian ini kita coba login. Dia sudah dapat. Mungkin sekian presentasi saya hari ini. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata atau gangguannya. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.